Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelika Lokolo dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan pada pelaporan terpadu mata kuliah perbankan. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe. Selamat menonton guys. Pelaporan terintegrasi hingga saat ini masih disusun secara sukarela, sehingga masih sangat sedikit perusahaan yang bersedia untuk menerapkannya. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari 20 Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2012 sampai 2018 atau 140 pol observasi, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis perusahaan atau industri pada luas lingkup pengungkapan pelaporan terintegrasi BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang pertama, pertemuan iklan pengantar konsep pelaporan keuangan telah berkembang secara dinamis dalam 20 tahun terakhir. Perkembangannya dianggap lebih cepat dibandingkan dengan dampak langsungnya terhadap pemangku kepentingan, lingkungan sosial, bahkan lingkungan global. Perkembangan pelaporan tidak hanya terfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada penyampaian informasi non-keuangan yang terintegrasi atau integrated reporting. Konsep pelaporan terpadu ini muncul setelah diperkenalkannya konsep triple bottom line dan sustainability reporting. Konsep triple bottom line diperkenalkan oleh John Elkington tahun 1988 dan mencangkup 3 pilar utama, yaitu people, planet, dan profit. Ketiga pilar tersebut merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan perusahaan dengan 3 kriteria, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan konsep triple bottom line, perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan stakeholder daripada pemegang saham. Dalam konteks ini, perusahaan perlu menjadikan sustainability reporting sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Saat ini, perusahaan yang telah menerapkan pelaporan berkelanjutan masih menyajikan laporan tahunan dan laporan berkelanjutan secara terpisah. PricewaterhouseCoopers tahun 2013 menjelaskan bahwa melalui pelaporan terintegrasi, informasi akuntansi diharapkan lebih berkualitas ketika digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, ketika investor berusaha mengambilkan keputusan dalam menentukan alokasi modal, pelaporan terintegrasi sangat penting dalam mendukung kejelasan kandungan informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Sampai saat ini, pelaporan terintegrasi masih dilakukan secara sukarela dan sangat sedikit perusahaan yang menerapkannya. Alasan kurangnya praktik pengungkapan terintegrated reporting atau IR diungkapkan oleh Sukhairi dan De Villiers tahun 2018 yang menyatakan bahwa HI saat ini belum diwajibkan dalam hukum manapun di seluruh dunia. Namun, IR sering diadopsi sebagai bagian dari voluntari pengungkapan dalam penerapan tata kelola perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Tergolong perusahaan dengan perhatian publik yang besar, sehingga tekanan yang mempertimbangkan jangkauan pengungkapan cukup besar. Hal ini karena perusahaan diharapkan lebih transparan dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMN bertujuan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dan memberikan informasi tentang kesehatan perusahaan guna mempertahankan eksistensi dan persaingannya. Tidak hanya kesehatan keuangan yang dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan pelaporan terintegrasi, tetapi karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan. Hasil penelitian Buitendak et al. Tahun 2017 menunjukkan bahwa jenis industri, ukuran, dan profitabilitas entitas, serta komposisi anggota komite audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan integrated reporting. Yang kedua,
pengembangan hipotesis kesehatan, keuangan, dan pengungkapan pelaporan terintegrasi A. Buitendijk et al. Tahun 2017 mengungkapkan bahwa entitas dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak daripada entitas dengan peluang pertumbuhan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan entitas dengan pertumbuhan yang lebih baik tentunya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik pula. Selain itu, entitas juga akan membutuhkan sumber daya yang besar dalam waktu dekat. Entitas ini cenderung mengadopsi mekanisme tata kelola yang lebih baik melalui praktik pengungkapan yang lebih baik dan lebih transparan untuk melindungi investor melalui pengungkapan kinerja keuangan dan non-keuangan. Perusahaan kinerja keuangan yang buruk berusaha untuk menyembunyikan kinerja mereka dari pemangku kepentingan dan menghindari risiko yang dapat membahayakan posisi mereka. Al-Sartawi dan Reyat tahun 2018 juga mengungkapkan bahwa signaling teori berasumsi bahwa perusahaan yang efisien dapat mengelola kinerja keuangannya, cenderung memberikan informasi yang lebih baik dan relevan kepada investor untuk memperoleh modal dibandingkan dengan perusahaan yang kurang efisien sesuai dengan teori keagenan manajemen. Sebagai agen dalam suatu perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangan guna meningkatkan insentif. Salah satu cara mereka melakukan ini adalah dengan mengungkapkan informasi yang lebih rinci untuk mendapatkan kepercayaan dari investor. Tahun 2017 menunjukkan bahwa entitas yang lebih profitable dan menunjukkan manajemen arus kas yang tinggi cenderung menghasilkan integrated reporting yang lebih berkualitas. Terintegrasi ukuran perusahaan dan mengungkapkan pelaporan terintegrasi A. Buitendijk et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa entitas yang lebih besar perlu mengungkapkan lebih banyak informasi karena mereka mendapat perhatian publik yang lebih besar, melakukan lebih banyak kegiatan dan membuat dampak yang lebih besar pada masyarakat dan lingkungan, dan karenanya perlu menunjukkan tanggung jawab sosial yang lebih besar dan meningkatkan citra perusahaan mereka karena visibilitasnya yang lebih tinggi. Namun Rolf tahun 2011 mengungkapkan hasil yang berbeda di mana ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, hasil penelitian Buitendijk et al. 2017 menunjukkan bahwa jenis industri, entitas, ukuran, dan profitabilitas entitas serta komposisi anggota komite audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan integrated reporting. Di sisi lain, Rolf tahun 2011 mengungkapkan bahwa manajer perusahaan besar lebih menyadari manfaat pengungkapan informasi secara penuh dibandingkan dengan perusahaan kecil, namun terdapat hasil yang berbeda dari penelitian Albitar tahun 2015. Kansal et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa lamanya waktu sejak perusahaan didirikan menentukan sejauh mana pengungkapan sukarela yang disampaikan oleh perusahaan kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan dengan usia yang lebih tua lebih berpengalaman dalam menganggap reaksi pemangku kepentingan melalui pengungkapan yang disajikan dalam pelaporannya dari waktu ke waktu. Sebagai tindakan antisipatif atau berjanji et al. Tahun 2015, hasil penelitian Magnes tahun 2006 mengungkapkan bahwa perusahaan yang berhasil mempertahankan citranya di mata publik mengungkapkan lebih banyak informasi daripada yang tidak. Kinerja perusahaan yang tinggal dalam menjaga citranya di mata publik tentunya tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu yang lama bagi sebuah perusahaan untuk membangun citra dan menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingannya. Hasil penelitian tentang korelasi antara jenis industri dengan luas diungkapkan oleh Konsel et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa
hubungan antara jenis industri dan luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial, merupakan akibat dari persepsi konsumen dan tekanan dari pemerintah. Jenis industri mempengaruhi tingkat pengungkapan pelaporan terintegrasi. Yang ketiga, metode data dan analisis penelitian. Merupakan penelitian explanatory search, di mana sifat explanatory yang dilakukan dalam penelitian ini adalah causal explanatory yang bermaksud untuk menjelaskan pengaruh indikator terhadap keuangan BUMN, size, umur, dan jenis industri BUMN terhadap sejauh mana pengungkapan pelaporan terintegrasi BUMN. Sebelum menjelaskan pengaruh tersebut, dilakukan analisis mengenai kondisi kesehatan aspek keuangan BUMN yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN. Fokus penelitian ini adalah kinerja keuangan BUMN di Indonesia. Populasi penelitian adalah seluruh BUMN yang terdaftar di BEI yang berjumlah 20 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Dengan judgment sampling, metode judgment sampling melibatkan pilihan dari subjek yang memiliki tempat paling menguntungkan atau posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, atau Sekaran 2002. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah yang pertama, BUMN yang terdaftar di BEI pada periode 2012 sampai 2018. Yang kedua, BUMN yang laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independennya tersedia lengkap di database BEI. Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 BUMN dalam periode pengamatan selama 7 tahun atau jumlah keseluruhan pengamatan adalah 140. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berisi data keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan BUMN yang dipublikasikan oleh BUMN. Penelitian ini mengungkapkan data polling, gabungan data antar perusahaan atau cross-sectional, dan data time series dengan periode analisis 2012 sampai 2018. Penetapan skala dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, menghitung penilaian kesehatan berdasarkan aspek finansial, dan yang kedua, menarik kesimpulan mengenai tingkat kesehatan BUMN dengan memberikan skala 1 sampai 9 atau kategori tidak sehat C sampai dengan kategori sehat A. Aspek keuangan yang dinilai dalam penelitian ini adalah Return on Equity atau ROE, Return on Investment atau ROI, Cash Ratio, Current Ratio, Collection Period, Inventory Turnover, Total Asset Turnover, dan Capital Ratio Total Aset. Selain itu, ada juga variabel bebas lainnya yang meliputi ukuran, umur, dan jenis industri debu. Analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan software statistik. Yang keempat, hasil statistik deskriptif. Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk menemukan gambaran umum dari data. Analisis yang dilakukan meliputi analisis frekuensi, tendensi sentral, dan dispersi. Kelima, disiplin indikator kesehatan keuangan BUMN berpengaruh terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Hasil analisis regresi pada model regresi bagaimana disajikan pada tabel 3 menunjukkan bahwa FH Financial Health berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan integrated reporting. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi dan beta yang menunjukkan angka negatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Alsip tahun 2006 yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. UIRDKK tahun 2013 juga mengungkapkan hal yang sama, di mana penelitian mereka dilakukan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Turki. Hasil penelitian UIR et al. Tahun 2013 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur perusahaan dengan luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki usia listing atau relatif baru tentunya lebih banyak mengungkapkan informasi untuk mengurangi
skeptisisme dan asumsi risiko tinggi dari calon investor dibandingkan dengan perusahaan yang sudah tercatat di bursa dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, usia perusahaan yang semakin tua tidak serta-merta meningkatkan luas pengungkapan perusahaan, baik dalam pengungkapan sukarela maupun pelaporan terintegrasi. Jenis industri berpengaruh pada luas pengungkapan pelaporan. Terintegrasi hasil analisis regresi pada model regresi sebagaimana disajikan pada tabel 3 menunjukkan bahwa hasil yang signifikan. Nilai signifikansi sebesar 0,755 menunjukkan tidak adanya pengaruh jenis industri yang pada tingkat terintegrasi pelaporan pengungkapan. Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditolak iklan hasil penelitian ini sejalan dengan Alsit 2006 yang menyatakan bahwa industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan perusahaan. Jenis industri tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan pelaporan terintegrasi. Mungkin karena belum adanya regulasi atau kebijakan yang mendorong perusahaan untuk menyusun pelaporan terintegrasi di sektor industri tertentu. Dapat disimpulkan juga, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis industri BUMN terhadap tingkat pengungkapan Integrated Reporting BUMN yang terdaftar di BEI. Berdasarkan analisis, bukti empiris yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator kesehatan keuangan dan ukuran BUMN berpengaruh negatif, berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa semakin rendah tingkat kesehatan keuangan dan ukuran suatu BUMN, maka semakin besar cukupan pengungkapan pelaporan terintegrasi. Umur perusahaan tidak serta mempertingkatkan luas pengungkapan perusahaan, baik dalam hal pengungkapan sukarela maupun pelaporan terintegrasi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kesehatan BUMN dinilai hanya aspek finansial karena keterbatasannya data yang diperoleh.